Iya matu kong kato pura takada-kadai. Nah dia tamilo dampang, mati ki, o kopi akhirat si palulungan ki. Dan nanti di akhirat, tidak bisa dinar pakai dinar, uang pakai uang, tidak bisa Pak. Tapi yang terjadi di sana, kita pernah caci maki orang di dunia, ya roh amal asam pajata, amal asam pajang, duhur asar maghrib isya, puluh tahun kita laksanakan, ya roh apalan nama tu kita kasih orang yang pernah kita solimi yang pertama. Datang dosa kedua, wakasa pahasa, angka tahu pura na fitnah. Na fitnah, yanu korupsi, yanu pangang, yanu selingkuh, yanu popokang, yanu parakang. Hati-hati Pak. Saya pernah hadir di kecamatan. Tapi saya tidak menyebut nama kecamatannya. Saya pernah hadir di kantor kecamatan, ikut menyelesaikan ada keluarga dituduh waktu bangku ngero menuduh. Dengan yang menuduh dihadirkan di kantor camat, saya hadir di situ sebagai salah satu yang ikut menyelesaikan persoalan itu. Hanya karena tuduhan. Engkau kasih tomelo mat bene boleh waktu tanah balik ke bali bola atau mati bali bola kada ajang ku bene anjing ku magi. Hati Bapak Ibu. Tanpa bukti. Orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita tuduh, orang yang pernah kita perlakukan begitu, kan laba ni pual sembajata dene ni ala sampajange. Yaro amala sekek tah. Mapulo-pulo tong mapesek sakapitara sakamal. Ini pugawi. Ternyata Pak, sininna amala decetero sekek ya bere yang matu kepada orang yang pernah kita fitnah. Datang dosa ketiga. Ini dosa ketiga. Apa dosa ketiga? Wa akala mala. Petuah bugis, cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluh fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa qala aidan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati segenap tokoh agama, yang saya hormati dari unsur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati seluruh pegawai syara yang hadir, dan yang saya hormati tamu undangan jamaah takziah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kehadiran ibu bapa di tempat ini bernilai ibadah, bernilai amal soleh,
resesena pun Allah Ta'ala insyaallah. Dan terkhusus kepada sahibul musibah, dalam hal ini suami dari almarhumah, kemudian seluruh keluarganya, kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan kesabaran, keikhlasan, dan semoga ridho menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin. Iya gaji madodo ngidi. Amin. Baru saya paham. Mesin Honda kalau motor mesinnya panas nape malesi. Masyarakat di Metro Bulu ipanci pila malopo sadana. Wa majtama'a qaumun, apabila berkumpul sekelompok manusia pada kegiatan yang baik. Ibu, bapak, malam ini kita berkumpul atau tidak? Berkumpul. Acara ini acara baik atau bukan? Baik. Tengkalingan nasa nabita. Wa majtama'a qaumun, apabila sekelompok manusia berkumpul, la yaskuruna fihi lillahi azza wa jalla, mereka yang berkumpul mereka tidak ingat Allah. Dek nama ringan rakupung Allah Ta'ala. Wa yusalluna ala nabi, mereka juga tidak bersalawat kepada Nabi. Maka apabila mereka pulang, mereka tinggalkan tempat ini, maka seolah-olah mereka meninggalkan majelis bangkai, majelis busuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah ibu bapak meninggalkan tempat ini dalam keadaan dalam penilaian Allah seperti meninggalkan majelis busuk? Tidak. Maka mari sama-sama kita ucapkan minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari kita juga sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Mega wita memekko dalam hati. Alhamdulillah. Sallu alayya, baca kisalawat loria. Fa inna salatakum zakatul lakum, karena majepunna baca salawata nasabari nak dempeng ngepung Allah Ta'ala dosa-dosa ta. Adakah ibu bapak yang hadir tidak punya dosa? Angkat tangan. Ditogaga di. Angka mana dosana? Banyak apa sedikit? Asal. Ini kita masuk surga. Iya. Mau masuk surga dosanya banyak. Nabi Adam cicem 5 dosa ipasuk surga. Nabi Adam cuma 1 kali berdosa dikeluarkan dari surga, dilempar masuk, turun ke bumi. Yato si di umat na Nabi Muhammad dosana asoni na buku dosa milo tama suruga. Maka rida salatip engke mualai. Sirinna to balik bikin kahadir. Ada seorang anak muda sedang tawaf. Angka kalolo matawap. Di sampingnya seorang ulama besar bernama Syekh Sofyan As-Sauri. Sementara matawapo Bapak Ibu, ya rolopok kalolo akan baca waktu nama salawat, waktu nama matawapo makadami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dalam keadaan tawaf. Padahal yang diajarkan oleh pembimbing haji atau pembimbing umroh, kalau kita pergi di tanah suci, kita tawaf, kan yang dibaca bukan salawat, di. Bapak Ibu, di. Bukan salawat yang dibaca. Tapi anak muda ini, waktu tawaf, dia baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga tidak pakai sayyidina. Maka damai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga tidak pakai itu. Maka damai sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga yang lebih pendek. SAW. Kalau mau yang lebih singkat. Karena ini zaman Bapak Ibu banyak sekali orang suka menyingkat-nyingkat.
dia pergi bertamu atau dia menelpon suaminya, istrinya, dia jadi makada assalamualaikum, makadami lekum. Ay, assalamualaikum. Sini na tawala dikit. Anak muda tawaf, matawapo ilapo kalolo, ikop di ko guruta, Syekh Sofyan As-Sauri. Makadai guruta, kalolo, kenapa itu yang kau baca? Nah, bukan itu yang dibaca kalau tawaf. Makadero kalolo, siapa kita? Siapa kita? Bertanya begitu. Makadai guruta, ana Sofyan As-Sauri. Saya adalah Sofyan As-Sauri. Ya guruta Sofyan As-Sauri, kan ulama besar zaman dulu. Dia ulama besar. Ketika namanya disebut, lapo kalolo paham beliau seorang ulama besar. Akhirnya selesai tawaf, ia lapo kalolo si bagurut apa pergi menepi dari lingkaran tawaf. Makutana lapo kalolo makada, kenapa saya baca salawat? Maka dia guru tanya, apa ceritanya? Kenapa kau salawat kau baca? Lalu anak muda itu cerita, saya naik haji bersama bapak saya, si bawa ke Ambok Kumendek Tanah Pacing. Tapi qadarullah, sebelum dia sampai di tanah suci, lele ripam masena pungallah ta'ala saya punya bapak. Dia meninggal dunia dalam perjalanan. Yang membuat saya bersedih bukan meninggalnya, karena saya paham meninggal itu pasti terjadi. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya sangat bersedih, katakan Lolo. Apa itu? Ketika ayahku meninggal dunia, masarangi nyawana sebatu bunna, manangka tiba-tiba yerotapana ambokku seperti orang yang terbakar maku tepana. Mabolong. Itu yang membuat dia bersedih. Apa kira-kira menyebabkan ayahku ini mukanya seperti itu? Akhirnya dalam keadaan bapaknya tidak langsung dikubur. Jadi dia duduk-duduk di samping jenazah ayahnya. Kemudian dalam tidak lama setelah itu dia tertidur, bermimpi bertemu dengan orang yang memakai pakaian putih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, memakai pakaian putih. Lalu pakaian putih ini orang itu materu nasapuru tapana lapotomatua, satu badan dia usap begini 3 kali. Pamasena pungallah ta'ala lisu pemang tapana tomotoy pak berseri-seri bercahaya waktu dia meninggal dunia. Makutane kalolo, siapa kita? Nega kinaseng. Maka dero mapakia putih, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutana sila po kalolo, ya Rasulullah, kenapa engkau datang menolong bapakku? Dan apa yang menyebabkan bapakku begini? Kenapa dia mukanya tiba-tiba hitam seperti orang yang terbakar? Maka Nabi Nabita, kenapa saya datang menolong bapakmu? Karena saya pernah mengatakan, siapa yang membacakan salawat kepadaku, di saat dia membutuhkan pertolongan, aku akan datang memberi pertolongan kepadanya. Itulah buktinya, Sidin Tomalik Biki. Makutana si kalolo, ya Rasulullah, maka to si pali ambokku nama bolo tapana, ketika tubuhnya berpisah dengan rohnya, maka day nabita, dulu ambokmu, dulu bapakmu waktu hidup di dunia, melomana capu dosa na jama. Minutu apai? Gosip. Dito ka pa gosip ko ibu. Dito ka? Ha? Lawis setandana to kapag gosip tau eh. Napawita tapanam kapag gosip ya. Ini orang penuh dosanya banyak sekali. Tapi ada kelebihannya kata Rasulullah. Apa kelebihannya? Dia senantiasa membaca salawat. Tiada hari berlalu kecuali dia bacakan salawat kepadaku. Karena dia bacakan salawat, itulah yang menyebabkan saya datang memberi syafaat kepadanya. Makanya ini pelajaran Sinin Tomalik Biki. Apalagi menurut saya punya guru, pesannya saya punya guru, ada 3 zikir bagus sekali diamalkan setiap hari ini. Dijadikan wirid, dijadikan zikir setiap hari. Apa yang pertama? Jangan tinggalkan sehari semalam, atau kalau perlu, jangan tinggalkan 1 waktu. Ada 5 waktu sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya.
Kalau tidak bisa kini yang 5 waktu, minimal jangan tinggalkan sehari semalam, kecuali baca istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Tapi kalau bisa, setiap waktu. Selesai sholat subuh, baca istighfar 14 kali. Selesai duhur, baca istighfar 14 kali. Selesai asar, baca istighfar 14 kali. Selesai maghrib, baca istighfar 14 kali. Baca istighfar selesai sholat isya 14 kali. Kenapa 14 kali? 14 kali 5 sama dengan 70. Maka dia Nabi wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullahu ta'ala wa atubu ilai fil yaumil akthar min 70 marrah. Maka dia Nabi demi Allah, saya beristighfar, saya bertobat kepada Allah dalam sehari semalam paling sedikit 70 kali. Hadis yang lain meriwayatkan Nabi membaca istighfar sehari semalam sebanyak 100 kali. Inilah pesan guru saya yang pertama, jangan tinggalkan istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Ini Senin Tomalik dikit. Ibu, kira-kira bisa diamalkan? Bisa di? Kok itu balai rumah lampe-lampe aja nama lampe kita baca. Walaupun kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau kalau mau sayyidul istighfar, atau kalau mau yang pendek astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau yang lebih pendek astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau pendek lagi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau pendek lagi astaga, astaga, astaga. Tapi dia laku. Pesan yang kedua, saya punya guru. Jangan tinggalkan sehari semalam, kecuali amalkan salawat kepada Nabi. Berapa kali? 200 sehari semalam. 200. Kemudian pesan yang ketiga, jangan tinggalkan sehari semalam, kecuali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali sehari semalam. Apa intinya pesan itu? Siapa yang amalkan ini setiap hari, istighfar 100 kali, salawat 200 kali, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali, maka ketika ajal datang menjemput, insya Allah dia tidak meninggal kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Amalkan gitu Bapak Ibu. Ya apalan ini? Yang pertama istighfar. Yang kedua, lupa ini. Ada anak muda ipodangi maka dia kalau mau pala mua salawat kada wapala baca gare asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad kalau tanda salawat itu sahada ya tuh apa maka dia lepo kalau berubah nih gapale salawat tidak benar berubah. Nih Senin Tomalik dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan malam hari ini. Yang pertama, ada 5 kewajiban orang yang meninggal dunia yang mesti dilaksanakan oleh orang yang masih hidup. Sebenarnya kewajiban ini menjadi kewajiban orang meninggal. Tapi dia kasih sempat melaksanakan kemudian meninggal. Maka kewajibannya beralih kepada ahlinya, kepada keluarganya, atau kepada ahli warisnya. Dalam hal ini suaminya, ada anaknya almarhumah. Anaknya almarhumah juga. Ingat gini, ada 5 kewajiban. Tabe Pak, 5 kewajiban. Kewajiban almarhumah yang mesti kita selesaikan. Dan ini Bapak Ibu, hampir ada 3 di antaranya, itu hampir berkenaan dengan apa yang dilakukan di masyarakat. Mohon maaf biasanya kong katomate Pak, ipano dari rumah, kita turunkan itu keranda jenazah. Atau di depan masjid, biasa diangkat 3 kali begini. Diangkat 3 kali. Berapa kali kah? 3 kali diangkat. Ternyata Bapak Ibu, Senin Tomalik dikit, itu ada makna filosofinya.
Itulah hebatnya orang dulu. Itu nih kabat mate makwe. Ne wita te makwe pa na pakuami na bala mat lono aja mo giling akong katubora. Gini satu kong kaparalun na. Ada maknanya Pak. Apa makna pertama? Dan inilah kewajiban pertama dari keluarga yang masih hidup yang harus diselesaikan. Yang pertama, ketika keranda jenazah diangkat pertama, gili ki makutana. Apa maknanya nih? Filosofinya apa maknanya nih? Maknanya magani inrena yaitu matewe. Pura dikatakan sudah gak dibayar utangnya ini. Karena hati-hati Bapak Ibu, utang kalau ada orang meninggal dalam keadaan utang, kalau dia beriman, apa kata hadis Nabi? Maka dia Nabi ta, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yukdanhu. Nyawana, jiwa, nafs, nun fasin, nafs. Nyawanya, jiwanya orang beriman, ya kongka to mate, to matepo mate. Maka itu ruhnya mu'allakatun, tak gatu-gatungi. Di mana? Kenro tak gatu-gatung. Palawangan na langi si bawah tanah. Dia mau tembus ke langit, tidak bisa. Mau turun ke tanah, tidak bisa. Akhirnya tak gatu mu'allakatun. Saya jelaskan ini mu'allakatun Bapak Ibu. Apa makna tak gatu-gatung? Kita coba kira Allah kitulu. Tak gatu-gatung kare alih tak kupatolo. Ayat makatan nih, tak gatu-gatung banyak Allah tak gatu-gatung. Kira-kira kalau ada orang tak gatu-gatung alih apa? Masih sah atau tidak? Masih sah. Itulah maknanya orang meninggal Pak. Ya tersiksa ruhnya. Sampai kapan? Hatta yukda anhu, sehingga utangnya dibayarkan. Makanya, ya kok engkau inran lah kasih tomate, itu ada pengakuan pertama dari pihak keluarga. Harusnya dari pihak keluarga mak bicarai. Kalau saya punya kampung Bapak Ibu, kampung saya itu di Kecamatan Batu Lapa. Itu khusus di kampung saya, kalau ada orang meninggal, keluarga dari yang meninggal itu pada saat sebelum disolati ini jenazah, mak bicara yolo. Di antara pesannya adalah angka ga indren atau mati. Kalau ada, bayar dulu sebelum disolatkan. Karena ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad pernah tidak mau mensolati orang yang punya utang. Nabi apa? Isur mas sempajangi. Maka dia minta dia welo, angka indrena. Nanti setelah Sayyidina Abu Bakar bayar utangnya ini orang, barulah Nabi tampil untuk menjadi imam sholat jenazah orang ini. Ini sini tomalik dikit. Nah, solusi yang kedua, misalnya angka indrena tomate. Pada saat diangkat pertama, makan indrena, puri wajah. Tiba-tiba angka mate maka dah. Angkat indrena, dia puri wajah. Maka disitulah keluarga berbicara akan apa? Kalau almarhumah ini punya utang, kalau yang meninggal ini engkau kasih sangkutannya, maka kami, pelete nikoro, kami sebagai ahli warisnya, keluarganya siap untuk menyelesaikan. Cuma makokoy hari ini natuju kirip pada pato sempak wajai. Tapi kami sudah akui, insya Allah kami selesaikan. Berarti pelepek itu mati. Baru setelah itu sudah. Berarti tanggungannya orang meninggal Pak sudah pindah kepada keluarganya yang hidup. Kapan keluarga yang hidup tidak bayar, berarti dia yang punya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Papuran di palepak to mate. Sini to malah bikin kehadir. Makanya Ibu, saya ingatkan kipak tabe di. Ibu tesemu gak singkatan na suami. Dia teseng. Semua uang milik itulah suami. Makanya saya jelaskan begini Pak Di. Bapak-bapak, di dalam penghasilan Pak, di dalam ya kong kapal lolongeta, di dalam penghasilan bapak-bapak ada haknya istri. Sekarang saya balik. Di dalam pendapatan istri tidak ada hak suami. Alhamdulillah. Bakoro balik. Makanya Ibu, pangguru Ibu kalinga Bu. Ibu, tangkalingan. Ya ko ong kalakay masekke. Dia namilo pasui hak na benena. Dia namilo balance benena. Luya sekke na. Namu benena sekke kato. Maka ibu boleh mengambil hakta dari suamita. Walaupun dalam keadaan mencuri. Boleh. Tapi yang kali penjelasannya. Dengar dulu penjelasannya. Datang Hindun.
istrinya Abu Sofyan. Dua-duanya dulu sebelum dalam penyebaran Islam itu mereka non-Islam. Pada saat Fatu Mekah mereka masuk Islam. Datang Hindun kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia sekek na lakekku Abu Sofyan. Dia tidak pernah melaksanakan hakku, dia tidak pernah memberikan hakku." Maka dia Hindun, "Bolehkah ku ambil ya Rasul?" Maka dia Nabi silahkan. Tapi ya kosid dijuta ilala dompena, telur ratu mihata, yang kita ambil 300, ya rupiah ratu, aja talamanangi. Sesuai dengan harta. Ayat makana tabului. Sini itu lebih tingkah hadir. Nah, oleh karenanya masih yang pesan begini Bapak Ibu, di dalam pendapatan suami ada haknya istri. Istri boleh menuntut. Di dalam pendapatan istri tidak ada hak suami. Tapi melo kapodaki, Pak, walaupun ada haknya istri ta, ya kumelo ki subwidu ita dete melo belegi beneta, silakan. Ini Bu, ya kongka duita, walaupun tidak ada haknya suami, ya paling kumelo ki malengi boleh. Tapi kumelo ki subwidu ita, silakan. Tapi ada satu jangan kita sembunyikan dari suami, ada satu jangan sembunyikan dari keluarga, dari istri. Apa itu? Utang kita, indreng. Atau subui. Apa yang subuh? Atau subuh adalah kita, dia itu meluah, dia mati ki. Siapa yang mau bayar kalau kita meninggal, kalau tidak ada orang yang tahu? Makanya solusi yang saya mau sampaikan, Ibu Bapak, baca sangat di kongkain reta, paling bagus itu bikin catatan. Akibat catatan, Pak. Catat kero, indra pupu, indra com, indra racun, indra kota, indra pelo sekian Pak. Macam-macam dan lain sebagainya. Catat mana ini? Napa podang ibedeta? Makna, Ibu, angkin rakuan kain. Macam-macam kawan ini. Mati kata angkin. Berarti anak tanah angkin rakuan. Sekarang saya balik. Ini Bu, ya aku makin reki catat tu podang ilaketa. Podang ilaketa Pak, angkin raku Pak. 10 hari sampai minre mana dia hange. Minre mana dia resaku Pak. Pangkatoji Ibu, ya aku makam aja na ngerelakin na. Pa, mereka makam aja risang. Sekelin na menre lah. Angka ko si Jakra, tahu apa? Nalupa lakin na. Angka ko cuang manre ni pedas. Sini tu malah dikit. Tapi dah tahu ko matirubulu koro dia tu kagak di. Ayo tasubu catai. Podang ilaketa podang meneta. Pak, Bu, angka indrakku Nah, angka indrakku. Artinya kalau tiba meninggal dunia karena kita tidak tahu, tiba-tiba kita meninggal dunia, catatan-catatan itu tadi menjadi kewajiban kepada ahli warista. Jadi tanda tu bang nawarisi makada mana nawarisi Pak, termasuk indran atau kewajiban-kewajiban lain itu juga harus laksanakan. Dia selesaikan itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membayar utang yang meninggal? Solusi pertama ya kong katomate Pak, bayar dulu, ambilkan pembayaran utangnya dari hartanya. Makanya tadi saya ingatkan ke sini untuk melebiki. Apabila ada orang tua meninggal yang punya harta, jangan langsung bagi ahli warisnya. Jangan itu hartanya langsung dibagi. Tapi keluarkan dulu. Bayarkan dulu utangnya kalau ada. Bayarkan dulu pengurusan jenazahnya kalau ada. Bayarkan dulu kalau misalnya ada baca-baca doanya dan lain sebagainya. Dikumpul itu semua. Sisanya dari itu, barulah sisa itu dibagi sebagai ahli waris. Jangan langsung bagi. Keluarkan dulu. Apalagi kalau siapa tahu ada wasiatnya di situ. Misalnya dia punya uang 100 juta. Dia bilang, yang sepertiga saya wasiatkan kepada engkarek yang anurena. Karena orang kan berwasiat itu bukan kepada ahli waris. Dia berwasiat, misalnya anurena dan lain sebagainya. Tapi ingat, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi ada juga ulama mengatakan, wasiat itu kepada anak boleh karena itu juga sudah dianggap sebagai warisan. Ini sedinto malik biki. Itu yang pertama. Jadi indrang tolong Pak di cata-cata ini kalau kita punya utang. Aja kasih niat andalkan ya. Jangan andalkan ini. Karena pernah terjadi kasus di Pindrang dan pernah terjadi kasus di Baru. Saya ketemu dengan beliau di Ancol. Ini Ibu Aji. Begini ceritanya Bapak Ibu. Saya punya murid di SMA unggulan, bapaknya meninggal dunia.
aja nupodaki kampona, karena pasti kita tahu. Dekat dari sini. Mate ambona, saya diundang ceramah pengantar jenazah. As-Somatena. Setelah ceramah saya pulang. Ternyata ada masalah di belakangnya. Pas lah bakal lisu engka masalah. Apa masalahnya? Datang dua keluarga almarhum mengaku napodangi anak natomate, napodangi benena, maka dah engka indren natomate. Mengaku yang sepupunya pertama, maka dah bapakmu punya utang sama saya 60 juta. Yang satu mengatakan bapakmu punya utang sama saya 40 juta. Jadi dua mi tahu bapak ibu nasi 100 juta. Dua mi tahu. Akhirnya ya roh anak-anak nawaja batu. Nawaja. Maka dari di mureh engke 60 na. Idi mureh engke di 40 juta. Tapi lo pada memang ya, lo pada memang ki. Ya ko de gaga indren na amboku, de gaga indren na bapakku na makadaki engka. Tapi makadaki engka na pada de gaga indren na lo tuntut kira sulumudin na pung Allah Ta'ala. Nawaja apa? Padahal menurut Padesa yang ada di kampung itu dan hampir semua masyarakat yang di situ, almarhum ini tidak punya utang. Ada alasan-alasannya yang mereka kemukakan kepada saya, sehingga mereka mengatakan almarhum tidak punya utang. Cuma ada orang begitu, Pak, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, kesempatan yang makanya, makanya itu juga hati-hati ki. Angka keluar kata mate baja sengadi, nangka apa melapor. Maka ada yang kindreneanu. Makanya kalau ada yang datang melapor, tolong cari ini dua ya. Minimal satu di antara dua. Kalau bisa dua-duanya dicari ini. Apa yang pertama? Mana kwitansinya? Mana catatannya? Mana catatan kwitansi? Betulkah ada? Kalau tidak ada, cari yang kedua. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Karena Nabi mengatakan, setiap terjadi transaksi muamalah, hubungan sosial antara manusia dengan manusia, apakah itu jual beli, apakah itu piutang, apakah itu gadai menggadai, apakah itu dalam bentuk yang lain, maka tolong harus ada hitam di atas putih atau minimal ada saksi yang bisa dihadirkan. Kenapa? Lelega kiri pamasina pung Allah Ta'ala baja sangadi, kemudian tidak ada catatan, tidak ada saksi, ia menitandalkan Bapak Ibu, ia tandalkan, angka asal lobe ia. Angka asal lobe. Kadang yang lupa agak kaya. Makanya jangan pakai ini, pakai catatan. Kalau perlu kasih materai 10.000 catatannya. Patang Pak Desa, patang yang di situ berkompeten di situ supaya ada saksinya. Ini Bapak Ibu. Karena masalahnya kalau kita punya utang sama orang, nade tahu aja kopi akhirnya si pelolongan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Enggak kasih paggalong pura nindra bingkun nato di napalisun. Atau macam-macam lah. Satu. Tolong selesaikan ini sebelum tak bawai. Apa kewajiban yang kedua? Ini, Panosi. Diangkat lagi yang kedua. Apa maknanya? Ditogakan dewa si bombe. Kalau kewajiban yang kedua, kalau bahasa yang kedua tadi, bagaimana dengan sengketa-sengketanya? Ditogakan dewa si bombe. Nah, makanya saya tanya Bapak Ibu, maukah Ibu Bapak memaafkan almarhumah Ibu Dharma? Alhamdulillah, lepas nih. Semua yang hadir di sini lepas nih dosa Pak. Konka dosa almarhumah kau lepas nih. Tapi masalahnya, almarhumah kan bergaul dengan kampung lain. Boleh jadi yang kau dapat diri tidak di kampung lain, dia tidak datang malam ini. Boleh jadi ada orang yang pernah dizolimi, dia tidak datang malam ini. Maka kewajiban anak dan suaminya, baja sangadi koloki joka, ketemu di orang itu, wakili almarhum minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya saya tegaskan Bapak Ibu dalam satu hadis Nabi, atadaruna manil muflis? Tahukah kamu orang umatku yang bangkrut? Bangkarro. Ya sangi bangkarro, tahu mega amala di Cina, bukan bangkrut masalah harta, bukan itu. Itu bangkrut dunia. Kalau ini bangkrut di akhirat, mega amala sampajana, mega puasana, mega sekana, mega hajina, umrona, mega tu amalan lalu matasya, mega amala di Cina. Tapi sini amala di Cina Bapak Ibu, alena pugoi 50 tahun, tapi letu akhir ramatu ternyata bukan dia yang nikmati pahala kebaikan yang dilakukan. Siapa yang ambil? Ada 5 orang yang pernah dizolimi waktu hidup di dunia. Makanya hati-hati Pak dengan 5 ini. Hindari Ki kalau ada ini. Kalau kita pernah berdosa dengan yang 5 ini, tolong minta maaf Ki sebelum meninggal dunia. Siapa yang pertama? Syatama haza. Yang kedua, wakasafa haza.
Yang ketiga, wa akala mala haza. Yang keempat, wa sapaka dama haza. Dan yang kelima, wa daraba haza. Inilah 5 dosa kepada terupa tahu yang perlu kita mintakan maaf. Kalau tidak, alena mana matu male amala sempajata, male amala puasata, alena male amala seketa, amala haji umrata, amala takaloki barengkalinya tasia, amala dan lain sebagainya. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Tolong ini, hati-hati, mohon maaf. Kadang-kadang ini Pak, dia lakukan ini online offline. Ini, yang pertama ini. Kadang dia lakukan melalui offline, melalui online. Apa yang pertama? Syatama haza, dia pernah mencaci maki orang lain. Angka tahu pura nak kadang-kadang. Sembarang apa yang kita tahu. Siruntuk ko tinggi, siruntuk ko pasa, siruntuk ko lalangi. Kadang-kadang itu sembarang apa yang. Pada dia orang nak kadang-kadang dia salana. Iya matu kong ka tahu pura tak kadang-kadang. Nah dia tamilo dampang mati ki. O kopi akhirat si palulungan ki. Dan nanti di akhirat tidak bisa dinar pakai dinar, uang pakai uang, tidak bisa Pak. Tapi yang terjadi di sana, kita pernah caci maki orang di dunia, ya roh amala sempajata, amala sempajang, duhur asal maghrib isya, 10 tahun kita laksanakan, ya roh apalan nama tu kita kasih orang yang pernah kita solimi yang pertama. Datang dosa kedua, wakasa pahaza, angka tahu pura na fitnah. Na fitnah, yanu korupsi, yanu pangang, yanu selingkuh, yanu popokang, yanu parakang. Hati-hati Pak. Saya pernah hadir di kecamatan. Tapi saya tidak menyebut nama kecamatannya. Saya pernah hadir di kantor kecamatan, ikut menyelesaikan ada keluarga dituduh parakang, majallo. Melo na wakta bangku ngero menuduh. Dengan yang menuduh dihadirkan di kantor camat, saya hadir di situ sebagai salah satu yang ikut menyelesaikan persoalan itu. Hanya karena tuduhan. Engkau kasih itu melo mat bene, poli pare-pare, melo mat bene ko pendang. Kutana balik ko bali bola na tamati, bali bola na kada. Ajang ku bene anjing pudi magi. Hati Bapak Ibu. Tanpa bukti. Orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita tuduh, orang yang pernah kita perlakukan begitu, kan laba ni puan sembajata, dene ni ala sempajange. Yaro amala sekka tah. Mapulo-pulo tong mapasek sakapitara sakamal. Ini pugawi. Ternyata Pak, sinina amala decetero sekka ya bere yang matu kepada orang yang pernah kita fitnah. Datang dosa ketiga. Ini dosa ketiga. Apa dosa ketiga? Wa akala mala haza. Engkau tahu puranala waramparan na tahu edek nilawi. Contoh, nakodongi pa na tahu edek nilawi. Hati-hati. Kalau bisa, biar jatuh. Kalau kita tidak minta, jangan ambil. Biar jatuh. Pasangi bonyok ko tuh. Dengan halalakain punara. Berarti kita makan yang haram. Nih, kaluku. Madan na kaluku na tawe. Lunite. Nakibua santang. Ang kato na pancaji minyak tanah. Napanawalo minyak. Nadikan na lagi puna dara. Wah, bahaya. Angka to kasih loka, angka cepak na. Lo na cece cepak loka na tahu Lo nala, pura na timba-timba puna dare maka soalnya belum malay. Sekali lo malay lanya. Ya lo malay Pak, goramu ko dara aga na pau. Wale cepak loka mo Tapa goramu teh alina mo to gora makana. Alagi. Cocok apa ale? Letu bola na. Ya ro capalo kain nangi napajaji kaju. Kanilakin naman. Kato ni anak na. Jangan heran. Suami ka makadoati, anak ka makadoati, disuruh ke kanan lari ke kiri, disuruh ke kiri lari ke kanan. Salah satu penyebabnya orang hatinya keras karena dia suka makan, minum dan makan dari sesuatu yang haram. Makanya kalau mau makan boleh. Di si ala capol kana teh illaw yolo. Ya. Engkau tuh makan palada Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Ini kayak dibiasakan dalam masyarakat ini. Lo lebih pidok kiloro atau ini lawi.
Hati-hati ki. Ia milalang hati na makara. Ay de na maaga, iya 2 kiloro. Aja tercapai. Tercapai. Boleh jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Makanya solusinya, Bapak Ibu, ini baja sangadi ya kumat tanah-tanah ki, dan tanaman itu menghasilkan, tolong pada saat ditanam, ania ki. Siapapun yang makan kalau ada hasilnya, maka semuanya saya halalkan. Apapun yang makan, melo olok-kolok, melo i tahu, yang penting nandai mencaji apalah mana realita. Itu yang bagus. Tapi yang kata makanya ya kau mabu ya macam kemalai borotan nama tu. La ilaha illallah. Sekke pada. Senina atau malek dikit. Iya itu kau dok kiloro monal. Angka lalu tahu pak, tanana tahu ya lona lolong. Angka tahu nala tanah tu si jakka. Angka tahu nale si metere. Angka tahu nale si dihetto. Aja nasi dihetto, aja nasi metere. Aga nasa nabita. Nigi malay tanana tahu walaupun 1 jengkal, yaro tanana matu ipancajiran teres remulde na payak kalungan ko lehirna. Itu bahayanya Bapak Ibu. Kanya hati-hati ki. Tapi itu masih mending itu Bapak Ibu. Ya ko tanana to liala. Kalau terjadi benina to lo nala. Ini sedang tawar dikit. Tiap deh. Jadi ini kalun itu yang keempat, wasapa kadama angka to pura nagajang. Angka to pura napa colo na tete balo nama colo darana. Yang kelima, wadora bahasa angka to pura najak guru dega salana. Ya runangi pak yang ketiga, laban di sepanjang isi basakta apalan na puasa ta ini mapuluh-puluh tau puasa ramalang apalan na matu kung katupura ta talaga kan na detail ya beri yang matu yaro apalan na yaro sakat puasa ta ya kung katupura tapat diri tapat colo darana yaro apalan na haji umrata ya ling yaro tawe ya kalau kimat tasya akibu akidece dan lain sebagainya ang katupura tajak guru tapat diri maka apalan na matu yaro ya ring yaro ternyata sampai di akhirat pak yaro pura nak kada-kada dia pada cindi. Yaro pura na fitnah dia na cindi. Yaro pura na laga kana dia na cindi tahu. Mapuluh-puluh tahun pada pura na pakwaro. Berpuluh-puluh tahun pak. Akhirnya capu de cede ya beriang. Capu de cini bagi-bagi. Dega kana de cing kualena. Dega kana na berang kadega kana de cina. Akhirnya sininna dosana yaro te pura na zolimi. Alena mana yeling. Alena yeling. De cita ya beriang dosana te idi malai. Begitu pak nanti di akhirat itu. Ini mas sempajang, ini mau puasa, apalan na yaro sempajang ta puasa ta, yeleng yaro te pura tapat diri atinna. Sementara ya kocap pun di deceta ya beriang yang kamu patu pura diri, dosa na yaro tawe ini simmalai. Kemudian ujungnya endingnya itu hadis makadai, ya kocap pun di deceta ya beriang, dosa na menetu ini malai, summa turihapin nar, napaki dempara tamara nakana pung Allah Ta'ala. Ya nor ya setobang karro. Tobang karro. Ini senin tomalik dikit. Makanya tolong kalau kita pernah melakukan ini, usahakan perbaiki kembali silaturahmi. Iya paling pura kimilo dampang nalena dena melo, alena mani puna urusan. Alena mani. Tidak berpisah tangan dua anak cucu Nabi Adam. Tidak berpisah kedua tangannya. Kecuali berguguran dosa di antara mereka sebelum tangan berpisah. Inilah salah satu dalil bersalaman ketika minta maaf. Tidak berpisah kedua tangan anak cucu Nabi Adam, kecuali sebelum mereka berpisah tangannya, berguguran dosa di antara mereka. Ini senin tomalik dikit. Tapi saya lihat dulu, biasanya kalau ibu-ibu yang masih muda-muda, apalagi kalau cewek, kadang saya tidak salaman. Tapi ya ko tomato ya rumah kapuru-puru, nah ya saya salaman dengan ini. Kenapa yang muda-muda? Biasanya kan ada gairah di situ. Makanya ditahan untuk menghindari. Kalau yang tua-tua kan insya Allah detona tuh. Misalnya kita kan ada luar sakumani. Senina atau balik dikit. Itu makna yang kedua. Ipanosi makna yang ketiga. Kemudian di pendresi. Agak makna yang ketiga.
maga ni mana na mati makanya niga bagina. Hartanya, warisannya. Makanya niga bagina orang parana. Makanya sini to malebik kitabe saya kasih jelas ini. Meninggal istri, suaminya hidup, ada anak. Siapa anak Pak? Ciddi, perempuan. Nah, saya kasih tahu saya pahamkan gini. Meninggal istri, dia meninggalkan suami, meninggalkan anak. Maka suaminya dapat berapa bagian? Suaminya dapat 1/4 bagian karena dia punya anak. 1/4, dia kusirati juta, 25 juta tawana. Lakinna. Sekarang saya balik. Terus bagaimana kalau tidak ada anak? Meninggal istri, tidak dia punya suami hidup, tidak ada anak. Berapa bagian suami? Suaminya dapat 1/2. Ya kusirati juta, 50 juta tawana. Jadi kita tawana ko anak. Sekarang saya balik. Meninggal suami, istrinya hidup. Kalau dia tidak punya anak, istrinya dapat 1/4. Kalau dia punya anak, istrinya dapat 1/8. Lebih cedek, Pi? Nah, bedanya anak laki-laki dengan anak perempuan, anak laki-laki itu menjadi penghalang terhadap ahli waris yang lain. Makanya kalau anak perempuan ji anata, maka ya ibagi orang paranna yaitu mate, maka saudaranya dari pihak perempuan itu dapat. Apalagi orang tuanya almarhumah itu dapat. Kalau dibagi. Jadi kongkar reking menuntut keluarganya almarhumah dari pihak dia, nah tuntut kadang bagi aku itu wajar kalau dia menuntut karena memang ada haknya di situ. Tapi seandainya ada anak laki-laki menghalangi mereka tidak bisa menuntut. Itu bedanya anak laki-laki dengan perempuan. Nih sini balik bikin. Terus anak laki-laki berapa bagian, anak perempuan berapa bagian? Anak laki-laki bagiannya 2. Jadi idi pak komati to matuata pak 2 tawata idi. Sementara idi bu komati matuata cip di tawata. Mata memakok. Pada itu masilak ki. Cip di kapale iye, cip di tawata. Idi di matarana cip di tawata. Tapi jangan maki marah bu. Jangan maki marah kalau 1. Laki-laki bawa 2. Ya orangnya matu mak bene. Istrinya bawa 1 bagian dari orang tuanya. 2 tambah 1 kan 3. Telu matu tawana orane sebab benena. Ini bu cip kita bawa. Malake ki matu laketa 2 ton na bawa pole tomotona. 1 tambah 2 berarti padamu itu. Iya ustaz, ya koran yang kamu runtut tapi koran cipur pada selama. Makanya carilah laki-laki yang punya jangan salah paham. Karena ada orang itu Pak, si Chandring wetan liu-liu berarti si Chandring akan apa? Biarlah kita hidup menderita, yang penting hidup bersama. Pret. Biarlah hidup menderita, yang penting bersama. Biarlah kita miskin yang hidup bersama. Bisa kepala orang bahagia dalam rumah tangga aku mengoro-ngoro tanah. Bisa kepala orang bahagia aku beli skincare beda dengan lihat skincare. Harta bukan ukuran bahagia, tapi hidup tidak bisa bahagia tanpa harta. Makanya cari ki, kalau bisa yang ada. Perlu talima itu galuna. Sirina atau malah bikin kehadir. Kemudian pembagian harta warisan sudah. Andaikan almarhumah ini punya anak laki-laki, ikibagi ni reking. Ya rotomotuan nalengi anak orane. Nah, ini tawata na, ini 2 orane ki 2 idi. Idi makude ciddi. Ternyata pada saat dikasih laki-laki bagiannya 2, tiba-tiba mati orane. Ma, pa, aja tak beda-beda kanga anak darahku. Maka tolong dibagi rata saja. Jadi harta nanti dibagi rata kepada ahli waris ketika anak laki-laki sudah dikasih bagian. Kebetulan anak laki-laki makan japahan kadai. Iya aja tapi beda-bedakan nggak. Jangan beda-bedakan kak. Barulah bagi rata. Cuma masalahnya ketika anak laki-laki mengadakan bagi rata, hati-hati muki orangnya. Matege bineta. Mewa bineta. Nakop di popata pak. Mewa ko pa 2 pak. Bertahan ko pa 2 pak.
Makanya saya ingatkan para orang tua, mohon maaf ini orang tua, jangan membagi warisan dengan rasa. Jangan bagi warisan dengan perasaan. Apa itu perasaan? Saya tidak mau beda-bedakan anakku, mau kepada padai, orang makudai. Jangan langsung itu. Kasih dulu laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Ketika laki-laki dikasih 2, mate orangnya maka dapat, tolong jangan beda-bedakan saya dengan saudara perempuanku. Papada padai. Ketika anak laki-laki mengatakan papada padai, barulah harta boleh dibagi rata. Barulah boleh. Ini sinin to balik bikin. Cuma itu tadi, pada hati-hati muki. Ya kok sepakat ki bagi rata dengan saudara rata, hati-hati muki. Kebetulan untuk ki bene manitu provokator. Pemacen nega pemacerama telu model manitu ko pinrang uruntu. 1, tadampai kong ka tersinggung. Angka manitu uruntu malah sama tuanna nalaw-lawna dan kana palisui. Manitu ya roh? Ada itu Pak Ceri, saya tidak usah tunjukkan kampungnya. Yang kedua, angka to manitu uruntu mati matuanna alena tulis cokpa. Mak bage, tawamu ye. Mana kamu itu mak bage? Yang ketiga, yang orang nanya, nak kau bilakin na pabulakan mata, Pak, mewah Pak, dua Pak. Ya rolakin, na kebetulan suami taku istri, ya aku beli na pabulakan mata para kau cuci purtete ulun na. Oh, nauzubillahi min zalik. Ini sinin to malet dikit. Makarodi, makanja si manitu makanja si keluarga ta. Hati-hati lagi Pak, ada lagi satu provokator itu. Tiba-tiba angka si bali bola mate. Pure gibagi manakna almarhumah Darmawati. Ya koyak mengkelingi lo podangi bali bola. Aja nata makutana, apa makutana ki karaki de to katawata. Pangkato itu Pak, wala takfu ma laisa laka bihi minal ilm. Ya kong ka masalah na poji kepo, na poji murusu wanangi. Pada deka urusan na karo. Inna sam'a majepu pareng kalinga. Wal basara pakita mata wal fuada atau ati kullu ulaika kan anhu masula tungka yang manannaro akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Makanya kalau ada masalah dalam kampung nah deka urusan takoro ayo tahu mate ini ayo tahu rusuh. Karena itu pasti dimintai pertanggungjawab. Biarkan yang bersengketa itu menyelesaikan aja nanti ini ikut-ikutan memihak kepada A memihak kepada B. Pada deka urusan takoro. Kata tu na podang nga ambo mo watun na tuho si baka lo ka majuma si bawa mangolo ka watak ka na podang nga maka yero galuku macawe polo to kaluku anak na tawana anak pertama kebetulan anak kedua malai na palapalay anak pertama itu namanya provokatori orang Pak. Hati-hati Ki, banyak orang begitu Pak. Apa angka meto tahu dia na belum mite keluarga anak atau beli bola na madecing belum ini tatu siamba. Ada orang begitu modelnya. Maka sini itu oleh pikir deh. Jadi itu makna yang ketiga. Pembagian warisan. Apalagi kewajiban selanjutnya, siapa tahu almarhum ini ada wasiat, Pak. Wasiat itu pesan-pesan. Tapi ada wasiat boleh dilaksanakan, ada yang tidak boleh, bahkan ada yang haram. Apa wasiat yang boleh dilaksanakan? Contoh, kalau saya meninggal dunia besok, bacakan surah Yasin. Nah, itu wasiat. Saya kalau meninggal besok, tolong kuburkan Kak di samping makam orang tuaku. Loki paris sekoro dega kana kosong, maka boleh wasiatnya tidak dilaksanakan karena tidak ada lagi tempat yang membolehkan dia. Atau ada wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Apa itu? Wasiat yang haram. Contoh, waktu na melo mati makadai, na ya ko mati ka baja sangadi, loko kanducu beli bolai. Itu namanya wasiat yang tidak boleh. Balas dendam namanya, wasiat balas dendam. Tidak boleh begitu. Atau ada wasiat yang memberatkan. Contoh, mohon maaf ini pernah terjadi di Pindrang. Mohon maaf ini. Ada orang meninggal dunia, Pak. Sekarang kan kalau ada orang meninggal dunia kan boleh pakai mobil, diantar pakai jenazah. Ada namo dia tu maki buah awak karena ada karena tu tandu-tandunya orang yang meninggal yang sudah jadi. Ada orang meninggal dunia, Pak, kenapa utune melo mate? Nah, ya ko mate ka baja sangadi, bulle kalau kiburu pakai batak kaluku. Ada Pak, pernah terjadi di Pindrang itu. Ibulle Pak. Ada yang pernah pakai batang alosi, ada yang pernah batang kelapa. La ilaha illallah. Itu namanya menyusahkan. Kalau ada wasiat begitu dari pihak keluarga sebelum meninggal, maka wasiat begitu boleh tidak dilaksanakan. Ini sini tomalik bikin.
Apalagi kewajiban yang kelima, kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya almarhumah ini ada utang puasanya yang belum sempat dilaksanakan, tolong anaknya digantikan itu utangnya. Utang puasanya kalau ada. Atau ada sengketa-sengketa yang lain tolong diselesaikan. Inilah gunanya, Pak, perlu catatan dalam hidup ini. Makanya kalau ada catatan supaya keluarga kita yang tahu. Ah, itu Bapak Ibu deh, yang terakhir yang saya mau sampaikan. Tabe nak, kapan meninggal Mama Ata? Hari Senin, tanggal 6 bulan 7 2026. Tabe padi sakit almarhumah. Tabe padi saya ingatkan Ki. Almarhumah Ibu Darmawati, Ibu Darmawati meninggal hari Senin, tanggal 6 bulan 7 2026. Saya mohon maaf, saya hanya coba almarhumah ini waktu natuo Pak, walaupun sakit, wat dijaji ilalangatina dia nang kana bayangkan atau dia nang kana muncul ilalangatina maka dah saya akan meninggal hari Senin tanggal 6 bulan 7 2026. Tidak pernah dia bayangkan itu. Dan perasaan itu Bapak Ibu, mungkin ada perasaan itu di antara kita. Kita tidak pernah membayangkan saya akan meninggal hari sekian, saya akan meninggal hari sekian. Tapi qadarullah, almarhumah Ibu Darmawati meninggal hari Senin tanggal 6 bulan 7 2026. Apa maknanya? Saya mau ingatkan kita, termasuk ingatkan diri sendiri. Kalau beliau meninggal bulan 6, hari Senin tanggal 6 bulan 7, maka boleh jadi angka toki okoi Bapak Ibu. Inilah minggu terakhir kita. Boleh jadi ada di antara kita, bulan ini bulan terakhir kita. Atau boleh jadi ada di antara kita, tahun ini adalah tahun terakhir kita. Tarijulullah tangah. Saya pernah ceramah ibu-ibu majelis taklim di Tekpo. Hari Sabtu, malam Rabu saya ditelepon. Ustaz, ada jamaah meninggal dunia. Yang mana itu? Ada tiang duduk pas di depan tah. Makanya saya sembunyi di balik tiang karena di depanku tiang. Pak, maka ada kakak di depan tanah ya mati mati. Tapi jangan takut, akan asatoriolota. Takut mati tidak mempercepat mati, berani mati tidak mempercepat, takut mati tidak memperlambat kematian. Yang jelas begini Bapak Ibu, saya kasih pemahaman. Dari sisi kelahiran, kalau kita hitung umur dari kelahiran, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka secara kalau kita hitung dari situ umur kita bertambah. Itulah orang yang biasanya ulang tahun. Tapi ingat, setiap orang kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu ada ajal. Dia lahir di sini, contoh ini tiang dia lahir, di sini dia meninggal. Antara lahir dengan ajal itu ada interval waktu. Ada interval. Kelahirannya bertambah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ini ajal, dia kata tambah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak pernah. Makanya dari sisi kelahiran bertambah. Pada sisi ajal, kalau misalnya ada orang meninggal umur 60. Di sini 1 tahun kelahirannya. Berarti yang 60 ini tinggal 59. Di sini 2 tahun, berarti ini tinggal 58. Di sini 3 tahun umurnya, berarti di sini tinggal 57. Tak paham nggak aja batiku? Begitu Pak. Kadang-kadang dia upah nama sih pura karkara. Begitu Pak Di. Makanya jangan terlena dengan kelahiran. Makanya ada orang itu Pak kalau ulang tahun la ilaha illallah taliwa-liwa batina merayakan sambil bergembira. Jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Nabi Muhammad lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Lahir tanggal 12, meninggal tanggal 12. Makanya ingat itu. Itu sebabnya kalau orang berulang tahun, ada 2 rasa dalam hati. Bergembira karena kelahiran kita. Yang kedua, boleh jadi disitulah hari kematian kita. Makanya bersedih toki di situ. Dan tolong sekali-kali lagunya ulang tahun aja neteroro panjang umurnya. Jangan itu terus. Cede ganti-ganti itu lagunya. Agak capu muruna. Pacapu memang. Bukan bertambah. Begitu Bapak Ibu. Dari sisi ajal dari sisi kelahiran dia bertambah, tapi dari sisi ajal sebenarnya dia berkurang. Kalau dia di sini bertambah berarti kalau misalnya kan sudah ada batas itu batas umur.
Misalnya almarhumah berapa tahun umurnya almarhumah? 52. Jadi yaro 52 Pak almarhumah taruh kini koro 52. 52 koro. Berarti dihitung kelahirannya. Almarhumah lahir 1 tahun, berarti tinggal 51. Di sini lahir 2 tahun, berarti tinggal 50. Di sini lahirnya 3 tahun, berarti di sini tinggal 49. Makaro, ya kok siruntu ni matu capu ni yaro. Laba nih. Laba to ni lele ni pemasina pung Allah Ta'ala. Maka solusi yang saya tawarkan sebelum mati itu datang secara tiba-tiba, tolong persiapkan diri kita menghadapi kematian. Karena saya ingatkan ibu, tabe Pak, saya ingatkan ki, ibu, ya ko mati ibu, natuyumu pilak kita, belum tentu nangar kilak kita materu. Deh, podaman terserang. Mati ki Pak, yolo ki mati na beneta, wad dijaji as-somateta, karra beneta. Tapi di atas 3 bulan, wad dimicawa-cawa ni kotu. Begitu juga dengan anak. Makanya kita sebagai manusia, jangan andalkan suami, jangan andalkan istri, jangan andalkan anak. Tapi urusui aleta. Karena bicara ki amal, amal itu pada urusui aleta. Kalau pelah nanti mereka menolong kita di akhirat, itu wallahu a'lam. Karena yang jelas saya kasih tahu ki, tidak ada jaminan istri menolong suami, suami menolong istri, anak menyelamatkan orang tuanya. Apalagi kalau sudah terjadi goncangan dahsyat, terjadi kiamat kubro, kiamat besar. Bahkan digambarkan dalam Quran Pak Bu, ya kong kamak kunre sementara napa susu anak-anak, lalu tiba-tiba datang hari kiamat, nak dempara bawang anak-anak, saking mereka paniknya kalau itu kiamat sudah terjadi. Maka itu niroidi. Apalagi nanti di pada masa itu, matahari biasa yang kalian 1 jengkal dari kepala. Piko cara namanya kita bantu laketan, alina lihat tu pelana. Piko cara namanya kita bantu bineta, alina masih satu. Makanya tolong, ini yang pertama, yang perlu kita siapkan. Jangan biarkan sehari berlalu kecuali istighfar terus-terus. Amalkan itu Bapak Ibu. Kenapa istighfar? Karena saya yakin dosa tak pasti hari-hari juga. Cocok di? Sosok cuma dosa. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak. Di samping kita sholat, di samping kita puasa, di samping kita kerjakan ibadah-ibadah mahdah, jangan lupa ini Pak Bu, perbanyak sedekah. Orang mati ditanya, orang mati, termasuk almarhum Ibu Dharma, andaikan naleki pun Allah Ta'ala kesempatan hidup di dunia kembali, apa yang kau ingin kembali lakukan? Kata-katanya almarhum cuma satu, sininna tomate kata-katanya cuma satu, Pak as-soddaqah. Andaikan Allah hidupkan saya kembali, melo mak sedekah. Nah, balik guru apa? Nah, jelaskan guru Imam Ibnu Katsir, kenapa orang mati itu hanya mau bersedekah, bukan sholat, bukan puasa, tapi bersedekah. Jawabannya, apa ya kumasarangi nyawa si batu buta, amala pertama-tama na petaki pung Allah Ta'ala dari sekian amal tah adalah amal sedekah yang pernah kita lakukan. Itulah dalilnya perbanyak sedekah. Tidak bisa sedekah makanan berupa ini Pak, sedekah begini, makanan dan lain sebagainya. Jangan pakai ini, pakai sedekah uang. Kasih masuk di masjid, kasih masuk di pondok, kasih masuk di ini. Sedekah uang. Tapi kan namanya uang biasa berkurang. Pakai sedekah yang kedua, sedekah tenaga. Logaki masigi angka tecica angka ropung, sering ya masigi. Angka lalu ki kolalang angka batu, angka paku, pak biring jangan sampai na toldo tahu Itu tenaga namanya. Tapi kan tenaga bisa lobe. Saya pakai sedekah yang ketiga, sedekah pikiran. Angka gak beli bola, angka kasih masalah, alingi pendapat-pendapat, kasih solusi-solusi jalan keluar. Kalau tidak bisa ki uang, tidak bisa ki benda, tidak bisa makanan, tidak bisa tenaga, tidak bisa pikiran, ya tuh nata pakai yang keempat. Tiap kita makuah sedekah senyum. Micawaletoni, nomor dia kata tahu. Maksudnya latih aleta senyum. Pak biasa jeng kata pasti lupa ki micawa ki dari milo micawa. Ala bisa karena biasa. Makanya ibu latihan ki oni ibu kita latihan ini malam mulai dari sini sampai di rumah senyum terus. Insyaallah. Jadi ya matu karena rumah saya di Rubae, sebelum 3 berlian saya senyum di sini sampai Rubae. Siruntu ka batal lo kami cawa toka. Tapi ya senyum. Itu Pak, sedekah. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan ini, kalau bisa Bapak Ibu, jangan menunggu mati pakai napa-napa ngajak kita Paling bagus itu, jangan tinggalkan sehari kecuali membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini mana? Makanya program Hatam Quran, pakai program itu. Kalau tidak bisa 30 juz satu hari, minimal 1 juz sehari. Tidak bisa 1 juz sehari, minimal 2 halaman, 1 lembar 1 hari. Kalau tidak bisa itu,
minimal 1 ayat 1 hari. Yang jelas, tiada hari berlalu tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Nah, sama makanya Nabi bacalah Al-Quran, ikra'ul Quran. Fa inna ya'ti safa'atu yaumal qiyamah. Nanti itu Al-Quran baca Quran akan menjadi penolong di hari kemudian. Itulah hebatnya Al-Quran sini untuk malam. Makanya, lo nih Maidi, kita baca-baca Al-Quran tiap hari. Perbanyak itu, yang pertama doa istighfar, yang kedua perbanyak sedekah, yang ketiga perbanyak membaca Quran, yang keempat perbaiki hubungan dengan sesama, dan usahakan tingkatkan kualitas ibadah mahda kita. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kita tingkatkan itu. Saya kira kalau ini mampu kita lakukan, ya kulele engke baca malaikat maut jemput ki, insyaallah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.